Saudara sekalian, kita sudah bahas mengenai fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad itu selain daripada fisiknya yang luar biasa, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan akhlak beliau yang luar biasa. Bisa kebayang seperti apa kira-kira akhlaknya orang yang bahkan penciptanya mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Sehingga Allah kemudian mengatakan tentangnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi. Maka yang kita lihat dari kepribadian Nabi Muhammad, dari akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak penebar kasih terhadap siapapun aja. Nabi Muhammad itu nggak ada ceritanya spontannya nggak bagus. Orang itu kan kadang-kadang kalau yang model kayak kita nih lagi belajar baik gitu ya, kadang-kadang masih suka spontan nggak baik, bener nggak? Nanti kalau udah kita latih terus, lama-lama spontannya juga jadi bagus. Kalau kita latih baik, lama-lama spontannya jadi baik. Nah, Nabi Muhammad alaihissalam enggak pernah ada ceritanya spontannya enggak bagus alaihissalam. Sayyidina Ibnu Mas'ud tuh sampai ya Allah, geleng-geleng kepala. Para sahabat-sahabat juga geleng-geleng kepala. Enggak pernah bisa dapetin saat dimana orang tuh istilah katanya kayak gini ya. Oh ternyata ada manusianya juga kayak gitu loh. Oh ternyata iya deh gitu. Kita maklum, kita ngerti. Itu Nabi nggak ada ceritanya kayak begitu. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, dia bilang saya lagi jalan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Ibnu Mas'ud tuh pelayannya Nabi. Kalau mana-mana dia suka bawa sendalnya Nabi, suka bawa barang-barangnya Nabi gitu. Siwaknya Nabi, apaannya Nabi itu dia yang suka bawain. Ya Nabi kalau jalan sering sama dia. Dia bilang saya lagi berduaan nih jalan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Tiba-tiba dan waktu itu tuh Nabi lagi pakai kain surban, kain surban, burdah sebenarnya. Burdah itu yang biasa dipakai orang Arab di musim dingin. Kain yang biasa dipakai sama orang Arab di musim dingin. Lebih besar daripada surban, lebih kecil daripada selimut. Tahu nggak sih? Kita sih nggak pakai nih. Kapan ceritanya kita musim dingin sampai kayak begitu ya nggak? Ibu-ibu sekalian, nah itu dia bilang yang dipakai Nabi waktu itu kebetulan memang adalah kain burdah yang pinggirannya itu tajam. Maksudnya kan ada tuh kain-kain yang pinggirannya tuh kayak selimut tuh kan rada tajam gitu. Kalau kena ke kulit kan rada tajam. Dia bilang saya lagi jalan sama Nabi kayak begitu, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang Arabi, orang dari kampung, dari gurun, nggak kenal etika, nggak kenal sopan santun, dan orangnya tidak berpendidikan serta tidak memiliki kepekaan. Jadi orang-orang bodoh, orang-orang tidak paham lah apa maksud saya, begitu ya. Orang Arab biasanya nyebutnya orang bahlul katanya gitu. Ibu-ibu sekalian, dia itu datang dari arahnya Nabi Muhammad alaihissalam, arah belakang. Nggak semua orang Badui kayak gitu, tapi ini orang ini memang orangnya rada nyebelin gitu. Si satu ini nih. Katanya Ibnu Mas'ud dia datang dari arah belakang Nabi dan kemudian dia itu pegang bajunya Nabi Muhammad alaihissalam, ditarik sama dia, pegang ininya, burdahnya tadi itu, dia ambil gini terus ditarik sampai Nabinya muter. Ditarik dengan keras, dia bilang sampai Nabinya itu dari yang ini kan jalan nih kan, dari belakang kan ditarik begini, gitu. Dia bilang Nabi muter posisinya dan itu tuh merah sampai kayaknya mau berdarah-darah, leher Nabi Muhammad alaihissalam kena pinggirannya surban itu. Katanya Ibnu Mas'ud, saya ngeliatnya marah luar biasa, kesel luar biasa. Dan saya bisa ngebayangin kayak apa perihnya leher Nabi Muhammad alaihissalam. Yang ajaib kata Ibnu Mas'ud, begitu Nabi Muhammad ngebalik itu, kan muter kan, sampai jadi ngebalik mukanya ngelihat kepada si Arabi itu. Dia bilang yang pertama kali saya dapati adalah wajah senyumnya Nabi Muhammad SAW. Itu loh, spontannya Nabi itu loh, luar biasa bener.
Ya Allah, ya Allah. Alaihi salatu wassalam. Refleksnya Nabi itu loh, keren bener kata Ibnu Mas'ud. Saya tuh cuma sampai geleng-geleng kepala, nggak habis pikir di orang, nggak ada titik lemahnya, nggak ada yang akhlaknya tuh yang oh oke, kita paham bagaimanapun dia manusia, itu nggak ada ceritanya. Dia bilang Nabi senyum, kemudian Nabi bertanya padanya. Dia bilang, katanya Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tersebut kemudian mengatakan, nggak pakai jawab salamnya Nabi kayak begini. Ya Muhammad, ati mimma qad atakallah. Muhammad, bagi dong yang sudah Tuhan bagi sama kamu. Jadi ceritanya udah kayak begitu tuh mau minta. Ya Allah, ya Allah. Seperti yang saya tulisin tuh kemarin di Twitter. Saya bilang orang tuh ternyata ada dua dalam masalah sabar. Ada orang yang teruji kesabarannya, ada orang yang ngelatih orang lain, menguji kesabaran orang lain. Jadi ini kebayangnya Nabi Muhammad ini orang yang teruji kesabarannya, dan laki-laki yang Arabi tadi ini adalah orang yang menguji kesabaran orang lain. Nah kita jangan sampai jadi orang yang kedua ini ya. Ini teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan jadi orang yang menguji kesabaran orang lain buat ngadepin kita. Subhanallah. Nabi kemudian, dan ini juga ya pembelajaran buat kita nih. Jadi kalau ngadepin orang-orang kurang sopan, kurang hormat gitu, ya biasa aja lah. Nabi Muhammad manusia paling terhormat aja digituin kok sama orang. Apalagi sekedar kita gini aja. Dan kalau Nabi Muhammad dengan ketinggian derajatnya bisa tetap memperlakukan orang itu dengan kayak begitu, kita seharusnya juga lebih belajar untuk bisa menjadi yang seperti itu juga, mudah-mudahan. Nggak bisa sih kayak Nabi Muhammad, tapi seenggaknya gitu ya, seenggaknya berusaha untuk ya bagusan dikit lah gitu daripada kebanyakannya orang, insya. Habis itu dia ngomong kayak begitu, ati bima qad atakallah, kata Nabi Muhammad. Ibnu Mas'ud, kita bawa sesuatu, ada nih Rasul, kasihin sama Nabi Muhammad. Ibnu Mas'ud ngasih uang kepada Nabi Muhammad. Nabi ambil dari tangan Ibnu Mas'ud, nyerahin kepada orang tersebut sambil nanya, hal la yakfik? Ya Allah, akhlak nggak habis-habis. Hal la yakfik? Kata Nabi Muhammad, cukup nggak nih buat kamu segini? Orangnya bilang, segini doang Muhammad, mana cukup? Nabi nanya lagi sama Ibnu Mas'ud, ada lagi nggak kita Ibnu Mas'ud? Katanya Ibnu Mas'ud, ada nih Rasul, kasihin lagi. Nabi kasih lagi, hal la yakfi? Kata Nabi, cukup nggak nih? Kurang Muhammad, masa segini doang? Kamu punya uang nggak Ibnu Mas'ud? Ada nih Nabi, sambil gitu ya. Nabi kasih, hal la yakfi? Kata Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Ibnu Mas'ud, wa mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu hal la yakfik, hal la yakfik. Dia bilang, Nabi Muhammad terus bertanya sama dia, cukup gak nih buat kamu, cukup gak nih buat kamu, sampai orangnya bilang, qad kafani ya Rasulullah, udah cukup deh sama buat saya Rasul. Baru Nabi Muhammad kemudian meninggalkannya alaihi salatu wassalam. Indah luar biasa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ngadepin yang kayak begini-beginian nih, Nabi Muhammad nih tetap teruji kesabarannya, kemampuannya untuk tidak mendoakan buruk kepada orang lain, kemampuannya untuk selalu dapat membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, tidak pernah tertandingi. Tidak pernah tertandingi. Kita sering kali dengar cerita tentang orang yang sukanya buang sampah di depan pintu rumah Nabi. Begitu dia sakit, Nabi Muhammad yang datang duluan jengukin sebelum yang lain-lain. Subhanallah, alaihi salatu wassalam. Ibu saudaraku sekalian, ada satu ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sedang duduk di depan Ka'bah sesudah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu orang Mekahnya banyak yang pura-pura masuk Islam, jadi orang munafik, cuman biar nggak dimusuhin orang Islam. Pura-pura masuk Islam, biar nggak dimusuhin orang Islam, dan biar nggak harus wajib bayar pajak. Ceritanya gitu. Satu ketika
Nah nabinya ini kan Nabi tahu ada banyak orang munafik di sekitarnya yang pura-pura masuk Islam. Tapi Nabi itu kan nggak pernah ada ceritanya. Yaudah deh kalau gitu saya mana-mana pakai bodyguard gitu misalnya ya. Nggak ada ceritanya. Satu ketika Nabi sedang berada di depan Ka'bah. Lagi enak zikir depan Ka'bah. Nabi kan kangen sama Ka'bah. Udah lama nih 8 tahun nggak pernah ketemu. Pas ketemu Fathu Mekah, wah seneng bener tuh Nabi. Nabi lagi duduk-dudukan di depan Ka'bah, ada seorang munafik lewat pura-pura tawaf. Namanya munafik kan, Islamnya pura-pura, ibadahnya juga pura-pura, gitu ya. Jadi dia pura-pura tawaf. Sambilan dia pura-pura tawaf, itu dia kemudian kebayang-bayang saat perang Badar berapa banyak keluarganya yang tewas gara-gara orang Islam, gara-gara Nabi Muhammad. Dia kemudian kebayang-bayang juga nih gara-gara Muhammad nih satu nih. Saya nih sekarang tinggal di Mekah nih nggak nyaman nih. Ini gara-gara Muhammad nih, kebencian penuh di dadanya. Dia pas lagi tawaf gitu, ngelihat Nabi Muhammad lagi duduk sendirian di dekat Ka'bah, nggak ada sahabat-sahabatnya di sekitar situ. Barangkali memang jamnya tuh jamnya orang yang nggak biasanya ada di sekitar Ka'bah gitu ya. Jadi itu dia ngeliat, wah ini kesempatan emas bener nih, Muhammad sendirian gini nih. Ini kayaknya kalau saya datengin Muhammad dari belakang, saya tangan kiri, tangan kanan, pas bener nih cekik Nabi Muhammad, kelar nih urusan. Nggak kelihatan nih sama siapa-siapa nih. Sendirian gini nih nggak ada siapa yang jagain, beres urusan. Darah yang sudah tertumpah gara-gara Muhammad hari ini juga mendapatkan tebusannya. Liatin nih, lagi kayak begitu pas lewatin Nabi Muhammad lagi tuh, Nabi panggil dia namanya. Saya nggak inget namanya siapa gitu ya, saya males gitu ngapalin namanya orang yang pernah niatan nggak baik sama Nabi Muhammad alaihissalam. Misalnya gitu ya. Nah, biar nggak pakai misal deh, Fulan gitu ya misalnya ya Fulan, ya Rasulullah kan pura-pura, biasa kan munafik pura-pura. Itu katanya Nabi Muhammad, ma haddatsa bihi nafsak, kamu tuh lagi ngomong apa sih dalam diri kamu? Ini kan artinya sebenarnya kalau orang mau mikir, artinya kan kamu jangan main-main, saya tuh tahu yang kamu pikirin kan gitu. Tapi nih memang dasar munafik, saya bilang tadi itu. Dia malah ngomong kayak begini, inilah astagfirullah, saya dari tadi lagi istighfar, lagi mohon ampun kepada Allah. Nabi kemudian bilang, ya oke lah gitu ya. Dia jalan lagi tuh sambilan jalan, sambil mikir hal yang sama. Ini kesempatan emas beneran nih. Ini Muhammad lagi sendirian nih, nggak ada juga nih di sekelilingnya, nggak ada Abu Bakar, nggak ada Umar, nggak ada Utsman, nggak ada Ali, nggak ada Khalid bin Walid, nggak ada siapa-siapa nih. Ini enak bener nih kalau Muhammad saya habisin sekarang nih, beres urusan nih. Sampai kemudian dia ngelewatin Nabi Muhammad lagi. Nabi panggil lagi, lah ya Fulan, ya Rasul, ma haddatsa bihi nafsak, kamu lagi ngomong apa dalam hatimu? Inilah astagfirullah, saya tadi istighfar kok sama Allah. Lewat lagi, subhanallah, nggak kapok juga gitu. Yang ketiga kali masih juga hatinya ribut sama kepengen ngabisin Nabi Muhammad alaihissalam. Dan subhanallah ini ya, kalau orang yang baik tapi baiknya biasa aja, baik sih tapi biasa aja. Kira-kira kalau misalnya tahu ada orang mau bunuh dia gitu, tapi dia baik nih ceritanya nih, kira-kira ngomongnya kayak gimana? Udah deh, kamu jangan main-main sama saya tahu kok yang kamu lagi omongin, kan gitu ya. Apa yang kamu pikirin itu nggak akan mudah kok, mukjain, saya dijaga sama Allah, kan begitu. Itu udah baik tuh kayak begitu. Yang kayak begitu tuh kita juga belum tentu bisa kerjain. Yang kayak begitu kita belum tentu tuh bisa kerjain.
Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu wa innaka ala khuluqin azim. Engkau berada di atas budi pekerti yang mulia. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan min zainil wujud. Tidak ada satu sifat baik yang ada di atas muka bumi ini kecuali semuanya sumber aslinya tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Bahkan para nabi-nabinya Allah dengan sifat-sifat kemuliaan mereka mengambil dari Nabi Muhammad sifat baik hanya seperti satu cipukan air dari samudra atau satu tetes air dari hujan yang sedang turun. Perbandingan sifat mulianya para nabi sama Nabi Muhammad itu kayak setetes air hujan dibandingkan dengan semua air yang turun saat hujan, atau satu cipukan air dibandingkan dengan air lautan. Itu bandingannya sama para nabi. Gimana bandingannya kira-kiranya? Alaihi salatu wassalam. Ngadepin orang mau bunuh beliau nih, apa kira-kira yang dilakukan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Tapi itu yang dibayangin sama beliau, nih orang kesiannya. Ini kalau hatinya kayak begini terus-terusan, gimana nasibnya di akhirat? Wih, keren banget kan? Ini orang kalau terus-terusan kayak begini hatinya, kayak apa siksanya hidup dia di dunia dan kayak apa nasibnya di akhirat? Kira-kira kayak apa nasibnya orang? Allah akan berbuat apa sama orang yang waktu hidupnya keinginan terbesarnya adalah membunuh Nabi Muhammad? Kira-kira kayak apa nih nasibnya orang tersebut di mata Allah? Coba deh, kita kalau misalnya ngelihat ada orang kepengenan terbesar dia ngebunuh anak kita misalnya, kayak apa rasa hati kita sama dia? Ibu-ibu saudaraku sekalian, dan ketahuilah sayangnya kita sama anak kita kalah jauh sama sayangnya Allah sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Itu yang dipikirin sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Bener-bener wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kali yang keempat Nabi lihat hati dia masih kayak begitu, dipanggil sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sini nak, sini nak. Orang tersebut datang, ma haddatsa bihi nafsa. Kata Nabi, kamu lagi ngomong apa dalam hatimu? Dia kembali berkata, inilah astagfirullah, saya dari tadi tuh lagi istighfar sama Allah. Emangnya kenapa sih Rasul? Nabi mendekati orang tersebut. Ini kayaknya diomongin mental nih, nggak masuk nih. Jadi harus ada sesuatu yang lebih besar daripada itu, menggerakkan kepada penguasa hati orang ini sendiri. Ibu-ibu saudaraku sekalian, dengan penuh kasih sayang Nabi taruhin tangannya di dada orang tersebut. Kebayang gak sih saudariku sekalian yang saya muliakan, kita nih sama orang, jangankan dia mau bunuh kita, jangankan dia mau bunuh kita, orang yang kita nggak terlalu kenal atau kita nggak akan juga kita yang akan dengan penuh kasih sayang kita pegang dadanya. Ini sama orang yang terang-terangan Nabi tahu bagaimana hatinya kepengen bunuh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi dengan penuh kasih sayang taruhin tangannya di dada orang tersebut. Didoain, ya Allah kasihani dia, ampunin dia, sayangin dia, hilangkan keinginan buruk dalam hatinya, masukkan dia dalam kelompokku ya Allah, jadikan aku pemberi syafaat baginya ya Allah, jangan halangkan dia dari kasih sayangmu. Didoain, 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 didoain sama Nabi Muhammad alaihissalam. Orang tersebut berkata, dia bilang, saya dari keinginan membunuh Nabi Muhammad yang luar biasa dan saya nggak tahu apa yang terjadi. Nabi doa dengan tanpa suara tentu saja. Dia bilang, saya ngerasain hati saya ada yang berubah di hati saya. Sampai kemudian dia sendiri mengatakan, wallahi thumma wallah ma rafa'ar rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu min satri illa wa huwa ahabbul mahbubina indi fid dunya. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi mengangkat tangannya dari dadaku kecuali setelah Allah menjadikan Nabi Muhammad manusia yang paling aku cinta di atas muka bumi ini.
Nabi jadi manusia yang paling aku cinta di atas muka bumi ini. Alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Ini Nabi ngadepin orang-orang yang berperilaku keji kepada beliau, ya. Yang satu bikin berat lehernya dan begitu perlakuan beliau kepadanya. Yang satu lagi seperti itu. Subhanallah, subhanallah, alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apalagi yang satu cerita tuh yang diceritain sama Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq alaihi ridwanallah. Ya Allah, luar biasa bener Nabi itu memang aduh nggak kebayang. Teman-teman saudariku sekalian, atas wafatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar datang kepada putri yang adalah merupakan istrinya Nabi kita Muhammad alaihi salam. Dia bilang, Aisyah, kamu tahu seperti apa cintaku kepada suamimu? Kamu tahu seperti apa cintaku kepada Nabi Muhammad SAW? Dan aku Aisyah ingin menjadikan hidupku seperti hidupnya, mengikuti setiap jejak langkahnya. Aku ingin ibadahku seperti ibadahnya, cara hidupku seperti cara hidupnya, makanku, iniku, semuanya biar kayak dia, kayak beliau alaihi salam. Wahai Aisyah, namun engkau yang tahu nak, kamu istrinya. Jadi nak, saya minta, katanya Sayyidina Abu Bakar, kalau ada sesuatu hal yang dilakukan Nabi tapi aku tidak melakukannya, kasih tahu, biar aku bisa ikut-ikutan kerjain. Sayyidah Aisyah yang memang baru beberapa hari wafatnya Nabi Muhammad ditanyain begitu, meleleh air matanya udah nggak tahan. Dia bilang, aduh ayah, saya tuh ya kalau melihat engkau seperti ngelihat Nabi Muhammad ya, cara jalan, cara ngomong, cara senyum aja diikutin Sayyidina Abu Bakar. Dia bilang, udah kau persis benar ya, seperti meletakkan telapak kakimu di bekas tapak kakinya Rasulullah alaihi wasallam. Tapi memang sih ya, ada satu hal belakangan ini jadi kebiasaan Nabi, tapi mungkin kau nggak mengetahuinya karena nggak tahu, nggak melaksanakannya karena nggak tahu. Apa itu? Biasa suka pagi-pagi ya kalau lagi musim pasaran kayak begini nih, karena di Arab tuh kan pasarannya nggak tiap hari, ada bulan-bulan tertentu jadi bulan pasaran gitu ya, musim belanja gitu, jadi semua orang belanjanya di sana di pasar itu. Kalau lagi musim pasaran kayak begini nih ya, Nabi biasanya kalau pagi-pagi pergi ke pasar, di dekat pasar sana tuh ya ada seorang laki-laki tua buta. Nabi selalu membawa bubur untuknya dan menyuapi laki-laki buta tersebut dengan bubur itu. Oh gitu Aisyah. Aisyah, maukah kamu melakukan untukku apa yang dilakukan oleh Nabi itu? Buatin saya buburnya, taruh di mangkok yang sama, taruhin sendok yang sama, rasanya sama, jumlahnya sama, gitu ya. Saya akan mengantarkannya di waktu yang sama, di tempat yang sama, di orang yang sama. Baik ayah, biasanya Nabi anterin misalnya jam 8 pagi gitu ya. Besok paginya Sayyidah Aisyah udah bikin tuh buburnya, sama Sayyidina Abu Bakar dibawa tuh bubur ke pinggiran pasar sana. Benar ternyata laki-laki tua buta ada di pojokan pasar. Cuman yang nggak diketahui sama Sayyidina Abu Bakar, ternyata orang bukan Muslim, Yahudi, dan kerjaannya nyaci maki Nabi. Jadi tiap lihat orang lewat di depannya dia bilang, hati-hati ya Muhammad, gila tuh. Dan itu Nabi, kebayang nggak? Nabi datang kepadanya menyuapinya dengan bubur tiap pagi. Alaihi salam, subhanallah. Rasa hati ini kayak mau marah nih orang ini nih, tahu bahwa ternyata dia nggak Muslim gitu ya, apalagi dia nyaci maki Nabi pula. Tapi Sayyidina Abu Bakar kepengen ngerjain apa yang dikerjain Nabi, jadi tahan hati, dia deketin tuh laki-laki, diambil buburnya sesendok, kemudian deketin, nggak pakai ngomong, kalau ngomong kan ketahuan, jadi nggak pengen ngomong, langsung deketin ke mulut orang itu buka mulutnya, kemudian memakan bubur itu. Satu suapan. Begitu suapan yang kedua ditampel sama laki-laki itu, tua itu, seraya mengatakan, man ant, kamu ini siapa? Katanya Sayyidina Abu Bakar, Pak, bukannya Bapak tiap hari
di suapin bubur ini Pak. Ini bubur kan bubur yang sama Pak. Buburnya sama, dia bilang. Rasanya sama, sendoknya bahkan sama, tapi tangannya beda. Apa nih bedanya nih? Sayyidina Abu Bakar kan pengen belajar, barangkali gitu ya. Kalau bedanya baunya sih emang sih, siapa yang bisa berbau sewangi Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi Sayyidina Abu Bakar nanya, apa Pak bedanya? Laki-laki yang bisa biasa nyuapin aku bubur, sebelum nyuapin dialusin dulu buburnya pakai sendoknya. Coba kebayang Nabi Muhammad tuh rahmat di hatinya kayak apaan. Mau nyuapin laki-laki buta Yahudi, benci sama beliau, itu dipikirin menapi biar orangnya nggak susah-susah buat ngunyahnya, diasin dulu pakai sendoknya alaihi salatu wassalam. Subhanallah, subhanallah. Akhlak macam apa yang dimiliki baginda kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ini? Dia bilang, sebelum masuk ke mulut saya udah dihancurin duluan pakai sendoknya, sehingga aku nggak perlu susah-susah lagi mengunyahnya. Sayyidina Abu Bakar denger gitu gemeter tangannya. Ya Allah Pak, bener banget Pak, bener banget. Saya memang bukan dia orangnya Pak. Saya hanya seorang sahabatnya, kepengen ngikutin dia tapi nggak berhasil. Kepengen bisa ngikutin dia tapi nggak berhasil. Yang biasa nyuapin Bapak udah meninggal dunia Pak. Nabi Muhammad, saya hanyalah Abu Bakar, sahabatnya. Dengar nama Nabi Muhammad, giliran dia yang gemeteran. Siapa yang biasa nyuapin saya? Nabi Muhammad Pak. Oh, Muhammad yang itu, yang saya hindarkan orang-orang dari keburukannya itu. Iya betul Pak, Muhammad yang itu, yang saya caci maki tiap orang lewat di depan saya itu. Iya betul Pak. Oh ya ampun nak. Padahal betapa tidak ada yang memperhatikan aku seperti dia memperhatikanku. Betapa tidak ada orang memperlakukanku seindah dia memperlakukanku. Betapa saya ketika bersamanya merasa sebagai seorang manusia, dan tidak saya rasakan ketika saya bersama dengan selainnya. Kemana dia sekarang? Sudah meninggal Pak. Oh, nangis dia. Nangis ya Allah, subhanallah. Dia kemudian pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Idza kunta sahibah, jika engkau adalah sahabatnya, maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.